Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Del TBP Channel. Di video ini saya akan menjelaskan tutorial memodalkan penulangan plat lantai menggunakan software Revit. Langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Ini merupakan struktur plat lantai, balok dan kolom yang telah rekan-rekan buat pada tahap sebelumnya. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat garis bantu dengan menggunakan reference plan yang bertujuan untuk memudahkan dalam penggambaran atau memodelkan tulang utamanya nanti. Pilih reference plan, lalu buat garis reference plan pada sisi terluar plat lantai atau pada ujung plat lantai. Lalu copy garis bantu tadi ke dalam sejauh 1/5 dari bentang bersih plat atau panjang bersih plat. Di sini kita ketahui bahwa panjang bersihnya adalah 5.600. Tujuan dari membuat garis bantu sejauh 1/5 bentang bersih plat ini adalah untuk menggambarkan bengkokan pada tulangan lapangan. Selanjutnya, garis bantu tadi di-offset juga ke dalam sejauh 1/4 bentang atau panjang bersihnya. Seperti ini. Yang ini adalah reference plan 1/4 bentang bersih dari plat. Yang ini adalah 1/5 dari bentangnya. Lalu untuk menggambarkan di sisi sebelahnya, kita mirrorkan saja. Kita select, kita pilih mirror, tarik garis tengahnya seperti ini. Untuk bentang yang berlawanan atau sumbu yang berlawanan, kita buat lagi seperti yang tadi. Sebenarnya bisa langsung dirotasikan, tapi di video ini saya buat ulang lagi. Kita kopikan sejauh 1/5 dari bentang panjang bersih plat, yaitu 1/5 dari 5.600. Kita kopikan juga sejauh 1/4 dari panjang bersihnya. Lalu kita select dan pilih mirror. Kita mirrorkan seperti tadi. Ini tampilan dari garis bantu yang kita buat. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat garis potongan untuk membuat tulangan plat lantai. Pilih view, pilih section, lalu buat garis potongan di tengah-tengah plat. Lalu masuk ke view potongan tersebut. Seperti ini tampilannya di view potongan. Selanjutnya yang dilakukan adalah menggambarkan tulangan plat lantai. Sebelum menggambarkan tulangan, kita pilih dulu selimut beton pada plat lantai. Pergi struktur, pilih cover. Di titik 3 ini cover setting, ada macam-macam selimut beton yang bisa kita pilih. Di sini sudah ada 25 mm, kita pilih saja 25 mm tuh. Oke, ini sudah terpasang selimut beton 25 mm. Selanjutnya kita bisa menggambarkan tulangan. Pertama yang kita gambarkan adalah tulangan utama, yaitu tulangan lapangan. Caranya adalah klik plat lantai, pilih rebar. Oke. Di samping kanan akan muncul tampilan dari shape tulangan yang dimiliki Revit. Jika belum,
rekan-rekan bisa load shape sebelumnya. Untuk menggambarkan tulangan lapangan, kita pakai shape 00. Lalu kita letakkan pada daerah yang diinginkan. Pada tulangan lapangan, tulang ini memiliki bengkokan pada daerah 1/5 bentang bersihnya tadi. Makanya kita bikin garis bantu 1/5 bentang bersih tadi. Untuk bengkokannya, kita bisa klik saja tulang tersebut, pilih edit sketch. Kita atur di edit sketch ini panjang-panjangnya dan bengkokan kemiringannya. Ini kita geser sampai ke daerah 1/5 bentangnya tadi. Pada daerah lapangan, tulangan yang lurus berada di bawah sampai ke 1/5 bentang bersih tadi. Untuk menggambarkan bengkokannya, kita pilih sketch line. Kita lanjutkan line-nya dari daerah lapangan tadi. Rasio bengkokan atau kemiringan bengkokannya atau sudut bengkokannya adalah 135 derajat atau 45 derajat. Untuk sebelah kanan tidak perlu gambarkan ulang, kita mirrorkan saja. Lalu seperti ini tampilannya untuk tulangan lapangan. Karena ini masih berupa garis, tampilannya bisa kita atur di teksturnya, bisa kita ganti menjadi fine. Nah, seperti ini terlihat tulangannya. Untuk ukuran tulangan kita bisa mengaturnya dengan edit type. Kita duplikat dulu sebelumnya. Kita bikin namanya tulangan plat atau sebebasnya yang rekan-rekan inginkan. Oke. Ukurannya kita ganti jadi 12 mm. Bar diameternya kita ganti 12 mm. Oke. Lalu kita lihat tampilannya pada tampak atas di level 2. Karena ini masih tidak kelihatan, kita ganti tampilannya menjadi wireframe. Ini tampilan dari tampak atas. Untuk berbanyaknya tulangan tersebut, kita bisa perbanyak di layout sehingga ini diganti jadi maksimum spacing, lalu spasinya diganti jadi 200. Seperti ini. Karena tulang ini adalah tulangan utama, maka letaknya pada daerah lapangan saja. Untuk yang tidak di daerah lapangan, digeser saja sampai perbatasan yang kita bikin tadi. Seperti ini. Setelah menggambarkan tulangan lapangan, tulangan selanjutnya yang akan kita gambarkan adalah tulangan tumpuan. Kembali lagi kita pada section 1. Untuk memudahkan menggambarkan tulangan tumpuan, kita hide dulu tulangan lapangan yang telah kita modelkan tadi. Setelah itu, kita bisa klik lagi lantainya, pilih rebar, lalu kita pilih lagi shape M00. Untuk bagian bawah dari tulangan tumpuan, itu adalah tulangan lurus sepanjang bentangnya, sedangkan tulangan di atasnya tulangannya hanya pada daerah tumpuan saja. Untuk mengedit tulangan di atasnya,
kita seperti biasa di sketch, terus kita atur tulangannya hanya sampai di daerah tumpuan saja, seperempat bentang seperti ini. Oke, untuk sebelah kirinya kita tinggal select lalu mirror saja. Seperti ini. Untuk tulang yang di bawahnya kita geser hanya sampai di plat saja. Di kasus penulangan kali ini, kita misalkan plat ini merupakan plat yang berada di tengah bangunan. Jadi setiap ujung-ujung tulangan ini tidak memiliki bengkokan karena kita menganggapnya akan bersambung ke plat-plat di sampingnya. Setelah itu kita lihat lagi di tampak atas atau level 2. Sebelumnya kita perbanyak dulu, kita select, terus layout single, terus layout single ini kita ganti jadi maksimum spacing. Spasinya kita ganti jadi 200 mm. Kita lihat tampak kertasnya tadi seperti ini. Untuk tulangan lapangan dan tumpuan ini letaknya juga di daerah lapangan, namun letaknya itu selang-seling dengan tulangan lapangan tadi. Ini diatur aja untuk tulangan tumpuan ini agar letaknya ini selang-seling dengan tulang lapangan. Bisa digeser dengan menggunakan panah ke bawah ini. Seperti ini tampak atas dari tulangan lapangan dan tulang tumpuan. Kita bisa melihat gambar lebih jelasnya pada 3D. Seperti ini. Karena ini masih berupa garis, kita bisa select tulangan ini semuanya. Lalu kita pilih view visibility-nya di tab properties. Lalu yang 3D view kita view as solid. Oke. Seperti ini tampilannya untuk tulangan, tumpuan, dan lapangan di 3D. Selanjutnya akan kita gambarkan adalah tulangan susu dan tulangan bagi. Kembali lagi ke section 1. Sebelumnya section tadi kita geser dulu ke bawah ke daerah tumpuan, karena tulangan susu dan tulang bagi ini letaknya di daerah tumpuan. Balik ke section 1.
Seperti tadi, untuk menggambarkan tulangan ini kita select saja dulu platnya, pilih rebar, tulang susun dan tulang bagi. Ini bentuknya sama di atas dan di bawahnya, kita pakai M00 seperti ini. Di ujung-ujungnya tidak dibengkokkan karena ini platnya berada di tengah bangunan, jadi dia akan bersambung ke plat-plat di sebelahnya. Ini juga kita perbanyak dengan mengubah layout dari single menjadi maksimum spacing. Untuk spasinya kita gunakan 100 mm. Oke, kita lihat pada tampak atasnya seperti ini tulangan bagi tadi, susunan bagi tadi kita geser dia hanya sampai ke daerah lapangan saja. Maksud saya kita geser ke daerah tumpuan saja. Seperti ini. Lalu tulangan susu dan tulang bagi yang berada di bawah ini kita kopikan ke daerah yang kosong di atas ini. Caranya tinggal kita copy, kita select dulu tulangannya yang atas sama yang bawah. Kita balik ke tampak atas tadi. Kita copy, kita pilih titik acuannya, seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat penulangan ini di 3D-nya agar lebih jelas. Ini karena masih dalam bentuk garis sama kayak tadi, kita select dulu semuanya. Lalu kita pilih view visibility, yang 3D view-nya kita ganti di view as solid. Seperti ini. Ini merupakan tampak 3D dari tulangan yang kita buat. Tulangan utama itu tulangan lapangan dan tumpuan dan tulangan bagi. Namun ini baru pada arah satu sumbu. Kita anggap ini sumbu X. Kita juga akan buat pada sumbu Y pada arah berlawanan. Kita nanti bisa merotasinya saja. Kita balik level 2. Caranya untuk merotate tulangan kita buat ini, kita untuk mempresisikan nanti rotasinya, kita perlu membuat garis bantu dulu, buat dari ujung ke ujung semacam diagonal untuk membuat titik tengahnya nanti. Setelah itu kita select semuanya, kita filter, kita pilih yang struktural rebar saja, apply OK. Setelah itu kita pilih rotate, kita centang kopinya dulu agar sekalian nanti di copy juga. Kita pilih titik tengahnya, kita tarik garis acuan, kita putar searah 90 derajat.
seperti ini. Jadi ini hasil dari kopian yang telah di rotate tadi. Kita bisa lihat lagi di gambaran 3D nya. Nah, seperti ini. Kita select, kita filter, lalu pilih struktur rebar, apply, oke, lalu pilih view visibility, kita ganti 3D di view as solid, oke. Seperti ini tampilan dari tulangan yang telah kita buat. Karena pada sumbu X dan sumbu Y ini tulangan atas dan tulangan bawahnya sejajar, sehingga akan terjadi tabrakan, kita bisa mengatur atau mengedit letak tulangan ini agar tidak terjadi clash. Kita di section, kita lihat ini tulangannya masih berdempetan. Kita bisa menurunkannya dengan kita move saja ke bawah atau kita move ke atas. Kita pilih tulangan yang mana yang mau diturunkan. Kita select, terus kita move atau bisa ketik MV, lalu pilih titik atasnya, lalu turunkan. Begitu juga pada tulangan yang di bawahnya. Yang belum kita atur adalah tulang 8 ini. Tulang ini di tampak section 1 ini tidak bisa di move, karena jika di move nanti yang bagian bawahnya juga akan turun ke bawah. Jadi kita perlu kita buat potongannya dulu. Potong detail di view section, pilih detail, lalu kita potong lagi. Lalu masuk ke view dari detail ini, atur untuk daerah yang ingin dilihat. Kita atur jadi define agar tidak berupa garis. Ini tulangannya yang akan kita atur tadi. Untuk menurunkan tulangan lapang ini cukup garis panah ini diturunkan ke bawah sampai tulangan lapang ini tidak berdempetan atau tidak bertabrakan dengan tulangan yang sejajar dengannya atau yang tegak lurus dengannya. Bagian bawah juga sama seperti tadi, tinggal dinaikkan ke atas dengan panah ini. Sudah seperti ini. Untuk tulangan tumpuan ini juga diturunkan karena di bagian di view tadi
tidak kelihatan, jadi tidak terselect dia. Lalu kita turunkan saya di sini seperti ini. Sudah, kita bisa lihat di section 1, jadi sudah tidak ada lagi tulangan yang berdempetan. Jika sudah tidak ada lagi yang bertabrakan, berarti proses dari penulangan pala lantai ini sudah selesai. Ada 3 tulang yang kita gambarkan, ada tulang utama, ada 2 tulang lapangan dan tulang tumpuan, dan juga ada tulangan di daerah tumpuan, yaitu tulang susu dan tulang bagi. Kita lihat di 3D nya. Untuk tulangan gambarnya seperti ini. Jadi ini gambar dari penulangan pala lantai. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.